Langsung aja terima kasih, selamat sore, selamat datang di Silt Brewing 2025 anjay. Anjay, gimana nih bakal masih ada Eliket kita sama ada Tebus Murah Simano ya, jangan lupa nanti. Lumayan tuh deg-degan gak sih? Itu mic-nya punten masih pakai kabel dulu, nanti bergantian aja. Satu aja nggak apa, gue doang? Hah? Iya, nuhun. Nanti ya, ini ketika udah selesai aja, sama buat ngambil wudhu. Iya, seperti kita lihat ya di depan kita sudah siap, ada 3 orang narasumber kita yang emang punya keahliannya masing-masing di dalam bentuk visual bersepeda. Di sebelah kiri kita ada Panji Indra yang emang udah dari dulu banget menekuni bidang fotografi dari majalah ya Ji ya. Dulu kita pernah kerja bareng tau, zaman gue masih ece-ece banget di majalah. Jadul banget tuh buat majalah Jax dulu. Ya, yang apa horizontal tuh si aneh. Dia itu ada Gungbut dulu dari Kalimantan, Jogja, terus sekarang ke Jakarta merantau, sukses lu ya. Gokil, amin. Sama ada Rukmunal Hakim, dulu kenal dari kebetulan temannya istri, sekarang jadi teman bersepeda. Ya. Jadi sekarang perkenalan masing-masing dulu dari Panji deh. Kerjanya mereka ngapain aja sih selain sepedaan, gambarin sepedaan sama motoring sepedaan. Jadi di luar lu sepedaan sama di luar lu dikenal sama orang. Nih kabelnya kurang Pendek banget itu. kabelnya gini jadi gue gini dong. Nah tarik dikit. Ngomong apa sih? Perkenalan. Oh apa ya Cie? Perkenalkan nama gue Panji. Apa ya? Gue fotografer. Gue suka sepedaan, terus udah gitu aja sih. Emang full fotografer ya? Iya gitu deh pokoknya. Iya. Oke gitu aja deh. Gue, Iya nih. lu full ilustrator atau apa? Nggak ada yang full sih sebenarnya. Asik. Bisa diisi aja tankinya gitu, disebar-sebar aja. Selain sibuk ngegambarin sepeda, sibuk ngapain? Sibuk bantu-bantu teman. Lebih Kes- seneng pakai diksi bantu gitu. bantu. Kabur. Udah, Oke, udah itu aja sih. udah. Hakim, Halo, nama gue Rukmunal Hakim atau Hakim, seniman visual, ilustrator sih, gitu. Ya. full time tuh ya? Full time. Time artis. Seni. Cie. Nah sekarang ini pertanyaannya kita gilir dulu satu-satu karena kan banyak nih ya narasumber. Jadi dari Panjo dulu nih. Nah dulu tuh gue tahu lu sering motonya fashion spread. Artis apa kayak model gitu-gituan lah buat fashion, kerjasama sama stylist, makeup artist. Terus kenapa sih sekarang tiba-tiba jadi lebih banyak dikenal terutama di kalangan anak-anak sepeda tuh lu orang yang motoin orang sepedaan. Terutama pesepedanya gitu secara potret. Pertama kali lu coba-coba tuh kapan sih? Jadi awalnya itu di masa pandemi lah ceritanya. Terus habis itu gue curhat deh. Pokoknya masa pandemi di mana orang tiba-tiba banyak sepedaan gitu kan. Terus gue mikir, wah kayaknya seru juga ya bikin sesuatu gitu, bikin karya yang bisa menggabungkan hobi gue sama expertise gue lah ceritanya gitu. Terus gue pikir-pikir apa ya gitu. Wah terus gue lihat beberapa referensi buku-buku yang gue punya. Gue nemu ini ada buku fotografi tentang street style ceritanya. Terus gue lihat kalau street style itu kan lebih ke gaya orang-orang berbusana di acara misalnya di fashion week ataupun segala macam gitu. Terus gue ngerasa, wah kayak lucu juga nih gitu kalau dibikin tapi anak sepeda gitu. Jadi sebenarnya awalnya si cyclist portrait itu memang project potret gaya anak-anak sepeda. Jadi lebih ke lifestyle lah ceritanya gitu kan. Karena waktu pandemi kan kita lihat gaya anak-anak sepeda kan ekstravaganza banget lah ceritanya kan, dengan busana yang warna-warni, pokoknya
pop banget lah gitu, sepedanya juga gitu, partsnya tuh yang udah mulai apa namanya, udah mulai banyak gitu, apa namanya, warna-warni juga, terus habis itu macam-macam ada MTB, ada MTB klasik 26, terus habis itu ada main gravel, ada fixed gear, segala macam. Jadi banyak banget gayanya gitu. Seru lah itu, gue bilang wah kayaknya seru nih bikin bikin project potret anak-anak sepeda. Awalnya sih gitu sih. Nah, terus dari awalnya dari lu sendiri tuh ngedokumentasin beragam macam pesepeda dengan macam-macam sepedanya, tapi makin kesini nih, apalagi terakhir kan yang paling diingat orang tuh lu menang Hasselblad kan kemarin. Iya. Dan itu tuh bener-bener motoin orang yang emang secara literally hidupnya tuh dengan sepeda, si bapak-bapak itu. Nah, pertama kali lu mencetuskan kayak, ih bisa juga nih kayak gini. Nah itu sebenarnya itu sebenarnya nggak sengaja. Jadi Nah. ceritanya waktu awal-awal bikin si cyclist portrait itu kan teman-teman dulu lah ceritanya nih Ya. jadi project inilah jadi apa? Jadi project percontohan gitu. Terus habis itu gua undang lo mau nggak gue fotoin gitu sama sepeda lo gitu. Terus habis itu gue sempet beberapa kali gelar layar itu tempatnya random lah ceritanya, tapi gue kasih tahu di Instagram gitu. Nah ternyata banyak yang datang. Nah pas lagi si gelar layar dadak-dadakan ini, ada teman gue, kalau nggak salah Bahar deh, kalau ngomong mana Bahar ya. Terus ya dia bilang gitu, lu nggak mau fotoin itu tuh gitu si Starling gitu. Kan dia anak sepeda juga, suka pikir-pikir, oh bener juga loh gitu. Ya udah panggil, gue panggil kan sekalian. Waktu itu gue gelar kalau nggak salah di Blok M, di segitiga Blok M situ lo tau kan yang Blok M Plaza di depannya kan ada area yang kosong tuh. Nah itu kan area yang nggak ada yang jaga kan. Misalnya gue yakin nggak bakal diusir-usir lah gitu. Ya udah pas lagi gelar di situ, aus juga kan kebenaran kan. Oh ya panggil gitu. Sekalian kita beli, terus habis itu gue bilang apa bang, lu gue fotoin deh bang sekali bang kesini gitu. Udah gue ajak, habis itu mau nih abangnya gitu. Udah naik ke atas, gue foto kecepet-cepet gitu. Dari situ tuh gue ngerasa kayak, wah lucu juga ya gitu. Yang tadinya cuman sekali doang tuh jadi gue rutinin ceritanya gitu. Awal-awalnya sih memang pas lagi gelar terus misalnya ketemu sama pedagang sepeda gitu, ada lagi lewat, kalau enggak lagi ada mangkal situ gue panggil gitu. Tapi lama-lama kayak seru juga ya gitu kalau misalnya gue jalan-jalan terus ketemu nih misalnya di tengah jalan ya panggil aja lah gitu. Jadi kayak yang awalnya tadi iseng-iseng doang akhirnya jadi huntingan, jadi bahan huntingan itu, cari gitu. Karena memang setelah gue lihat itu ternyata banyak banget profesi yang jualan kayak sepeda gitu. Dan masih banyak banget yang gue belum dapetin gitu. Malah kadang-kadang pas gue lagi bawa mobil gitu, lagi nggak bawa sepeda gitu, pas lagi jalan gitu gitu. Ada ini nih, ada apa abang-abang apa namanya? Oh yang gue belum dapet tuh apa ya? Gue pernah ketemu tukang apa jual pisau yang ngasah-ngasah pisau gitu, tapi pakai sepeda. Wah aneh banget ya pakai kulit. Gila juga nih gitu. Kan biasanya pakai gerobak kan, biasanya pakai gerobak. Gue sering ketemu pakai gerobak, tapi ini pakai sepeda terus ditaruhnya di keranjang depan sepedanya gitu. Udah tuh lewat kan set gitu. Terus gue inget waktu itu gue lihatnya di mana ya, di pasar Cipulir situlah kalau nggak salah gitu. Besoknya gue balik lagi tuh ke situ di jam yang sama pakai sepeda, gue bawa nih alatnya, kagak ketemu. Udah ada kali berapa bulan gue lewat situ terus, berapa kali gue lewatin, gue berharap ketemu lagi, nggak ketemu. Emang kadang-kadang kalau nggak direncanain lo ketemu, tapi kalau lo rencanain nggak bakal ketemu, asli deh. Banyak banget kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak sesuatu yang kayak gue cari gitu loh, buat huntingan gitu loh, kayak gitu sih. Ada gak sih cerita yang benar-benar tadi tuh, lu nyari orang ini A, terus lu dapet, dannya lu dapet apa ya, lu bisa ngebingkai suatu potret yang emang ada ceritanya gitu kan. Yang namanya potret kan pasti mengundang cerita tuh. Nah ada yang benar-benar sebuah misi hunting lu tuh yang lu bisa dapetin puas banget. Misalnya yang kayak tadi nih, si tukang ngasah pisau akhirnya lu ketemu, lu akhirnya ngobrol sama dia segala macem, dan lu akhirnya dapetin cerita. Ada gak sih yang kayak hunting sukses kayak gitu? Kalau gue gini sih, kan akhirnya menjadi apa namanya, bukan target sih, target. Si pedagang-pedagang bersepeda ini nih jadi objek rutin foto cyclist portrait itu kan apa ya,
gue menjadikan ini jadi sebuah misi kayak proyek sosial lah gitu. Gue pengen orang-orang tuh lebih aware sama mereka. Nah terus habis itu pernah juga kejadian misalnya, jadi ceritanya gue foto nih si bapak-bapak jualan pisang nih gitu di daerah Geraha gitu. Nggak berapa lama gue di DM nih sama teman-teman gue gitu. Ini bapak ini jualannya di mana gitu. Kasih tau gue dong gitu. Gue pengen belanja di situ. Gue pengen beli gitu. Ya menurut gue itu ya sebuah efek, bukan efek ya, apa sih namanya? Ya maksudnya ya gue seneng sih karena walaupun cuman sekedar gue foto doang tapi bisa jadi rezeki lah buat dia gitu. Sebenarnya sih nggak semuanya bisa kayak gitu tapi kan ya bagus lah kalau misalnya jadi ada manfaat lah istilahnya buat. Sesederhana lu mengkomunikasikan keberadaan mereka gitulah. Iya kan tujuannya kan awalnya kan buat bikin orang lebih aware lah sama keadaan mereka. Ini ada loh profesi ini gitu. Terus habis itu mungkin lo nggak bakal bisa lihat, maksudnya gimana ya? Mungkin kalau misalnya cuma sekilas lo nggak akan sadar gitu loh kehadiran mereka gitu kan. Kan mereka kan lewat gitu kan. Cepet banget kadang-kadang lewat seperti itu hilang gitu. Mungkin besok nggak bakal lewat situ lagi, mungkin mereka cari rute yang lain atau jam lewatnya jam yang lain gitu misalnya kan kita nggak bisa tebak gitu jam-jam lewatnya. Itu dia sih sebenarnya sih. Nah ini pertanyaan terakhir deh, kan nama nih. Tadi kan lu bilang mulai motoin yang benar-benar pesepeda yang kayak Starling segala macam itu kan gara-gara cotokan Bahar nih. Kebetulan Bahar kan lagi sering banget ngerjain proyekan buku-buku, mau dibukuin gak sama lu? Pengen sih tapi nanti dulu deh ya. Iya. Materinya masih kurang Belum banyak ya? lah. Ya banyak sih cuman belum sebanyak itu. Tapi dari semua potret yang udah lu kumpulin itu, lu kebayang gak sih pengen diapain? Kebayang sih gitu. Nantian mungkin buku nantilah ada lah rencana pameran ada tapi ya nantilah itu maksudnya masih belum banyak sebenarnya. Ya ini kan project dari 2020 ya 2020. Gue pengen lebih banyak lagi gitu. Soalnya kemarin kan gue sempet offin setahun lah ceritanya. Maksudnya gue sih pengen istirahat dulu, capek juga sih jujur. Maksudnya terus habis itu lagi fokus beberapa pekerjaan itu, habis itu gue lagi mulai lagi nih sekarang, makanya gue ke acara-acara komunitas gitu, support. Habis itu mulai rajin keliling-keliling lagi, hunting gitu. Ya mulai membiasakan diri lagi karena istirahat setahun tuh lumayan sih. Makanya buat membangun habit itu lagi tuh perlu waktu juga sih ngebiasainnya lagi. Gitu sih. Materinya masih kurang banyak lah istilahnya kalau mau bikin ini. Sabar lah nanti ada waktunya. Iya. Oke, thank you Jo. Thank you Jo. Iya, kita langsung lanjut aja ke sebelah kita. Gungbut nanya Hakim dulu katanya. Berarti terakhir nih, siap ya pertanyaan untuk Gungbut ya dari Neo. Pak Hakim, apa kabar? Lebih dekat suaranya nanti ya ke mulutnya ya. Iya. Nah, Gungbut sama Hakim nih walaupun sama-sama gambar tapi gue tahu Gungbut sepedaan dulu. Baru elu Kim. Nah, kenapa lu milih? Ya, maksudnya tadi kan ada pertanyaan tuh, kayak lu jualan barang, lu jualan dulu apa sepedaan dulu? Nah, kalau Gungbut kan kita udah dulu. Ya mungkin dia dulu sambil gambar, tapi kan lu dulu lebih lama gambar dibanding sepeda. Kenapa sih sepedaan? Interestnya sebetulnya udah ada dari waktu zaman fiksi lagi boom tuh sebelum tahun berapa ya? Fiksi booming tuh 2009 sih, yang pertama kali gue inget. Kayaknya mulai dari 2010-an, 2011 gitu ya. Ngelihat pas gue lagi pindah ke Jakarta. Oh iya. Tinggal di Bandung, kerja di Jakarta 3 tahun. Setelah itu balik lagi ke Bandung, baru setelah nikah pindah lagi ke Bintaro kan. Tapi waktu sempat 3 tahun di Jakarta, tinggal di Rawamangun. Itu tuh ada sempat tertarik sama itu. Tapi nggak sampai beli. Nggak sampai memutuskan untuk ke pasar rumput.
Jadi hanya suka dan kemudian browsing secara estetika tuh menarik gitu kan. Iya, iya. Tapi udah itu udah beres. Baru rasa suka itu naik lagi pas pandemi. Hmm. Kayaknya seperti banyak orang yang lain. Kemudian gue punya teman di Singapura yang dia beli sepedanya waktu itu Canyon, anak road bike. Iya. Nah waktu itu gara-gara dia juga jadi mulai suka browsing lagi. Tapi waktu itu emang banyaknya ke arah road bike. Dan itu mungkin juga gara-gara gue suka fiksi yang drop bar. Nah, iya, iya, iya. Ke situ tuh. Makanya waktu itu akhirnya pas bisa memutuskan untuk beli sepeda tuh belinya pertama road bike langsung. Jadi itu sih. Tapi lebih ke suka secara estetik. Dari estetik tapi jadi keseringan nih. Nah, Iya betul. dan makin kesini kan sepedanya kayaknya udah nggak estetik amat nih, tapi makin personal. Mulai kapan sih kayak nemuin kayak semacam ya lu gambar kan, lu pasti Iya, iya, iya. ngevisualisasiin bentukan yang emang udah lu pikirin dalam suatu hal. Ah. Nah ini tuh gue lihat juga nih di sepeda lu nih, mulai dari dulu poligon, lu repaint, terus lu tiba-tiba ngambil singular, terus lu custom sesuka hati lu segala macam. Nah itu proses lu eksplorasinya tuh gimana sih? Oke, ternyata proses eksplorasinya karena sepedanya sering dipakai ternyata. Nah, Jadi ketika kebutuhan sepedanya adalah untuk olahraga, kemudian meningkat sampai kebutuhannya menjadi commuting. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk shifting setidaknya untuk kegiatan gue sehari-hari. Entah itu mulai dari sederhana janjian sama teman gue di kafe atau ke lebih serius meeting sama klien misalkan. Gue usahakan pakai sepeda. Kalau misalkan gak ada urusan sama nganter istri gue atau anak gue gitu kan. Iya. Tapi balik lagi ke gue kan untuk ganti gaya transportasinya. Nah mulai dari situ kayaknya mungkin karena sering dipakai jadi lama-lama mulai ada kebutuhan yang lebih personal jadinya kan bentuknya kan. Sukaannya juga personal. Mungkin itu sih jadinya sih. Jadi berbeda mungkin kalau misalkan kalau gue cuma pakai sepeda gue untuk kebutuhan olahraga saja gitu. Atau enggak hanya di weekend saja misalkan. Itu pasti akan berbeda sih. Tapi mungkin karena itu tuh, dipakai setiap hari akhirnya ada kebutuhan yang lebih yang akhirnya mendorong si gue mau sepeda seperti yang gue suka aja sih. Nah, kebutuhan personal itu tuh yang mungkin nyambung gak sih sama evolusi dari apa yang lu gambar selama ini? Dulu kan gue kenal lu sebelum lu sepedaan lah gitu. Intinya kan lu dulu tuh suka gambar artwork buat tato, commission segala macam. Gambar bentuk burung atau enggak dinamika dari fauna, flora gitu secara detail. Nah, tapi setelah lu bersepeda tuh gue lihat udah mulai memberanikan diri untuk eksplorasinya tuh ada gerak tubuhnya gitu loh. Dan melibatkan objek yang benar-benar di luar makhluk hidup. Masuk tuh sepeda, masuk tuh drop bar, masuk tuh apa. Nah, lu memberanikan diri itu tuh ibaratnya kan gue pengen mengekspresikan diri gue nih dengan satu properti yang lain, benda mati gitu loh. Nah, lu tuh mulai ngecoba ke situ tuh gimana sih sampai ujung-ujungnya nih bikin kayak gini kan jadi ya lu udah ibaratnya kayak di brief, Kim bikin ini, oh ya udah kebayang kayak gitu. Rasanya kalau misalkan ke bentuk visual, sepeda pasti akan mudah direpresentasikan dalam bentuk misalkan kecepatan gitu kan, atau enggak mungkin angin dan lain-lain gitu. Tapi pas gue coba tanpa masukin unsur si sepedanya, entah itu unsur secara penuh, full bike atau hanya drop bike-nya aja, kayak ada yang kurang gitu. Kayak ada yang nggak mewakili. Rasanya kalau karya visualnya ngomongin soal sepeda, tapi nggak ada sepedanya, itu kayak ada yang kurang. Atau enggak bagian dari sepedanya kayak nggak ada yang kurang. Karena gue udah coba untuk nggak memasukkan sepedanya sama sekali. Ternyata kayaknya nggak komunikasinya nggak sampai ke situ gitu, nggak tercapai keinginan yang ingin gue komunikasikan. Jadi akhirnya gue pikir ya kalau misalkan gue ngomonginnya soal sepeda, gue kan pasti masukkan sepeda. Tapi emang akhirnya cara gue berkarya itu juga masuk ke kayak misalkan sepeda gue yang pertama gue Polygon itu gue
bikin seperti treat gue sama karya. Jadi kayak gue tahu namanya dia apa, terus secara visual gue akan lebih kemana. Parts yang gue cari juga yang mendukung si nama sepedanya gitu. Iya. Jadi itu sama kayak Singular secara nama udah Peregrine gitu kan, MK3 Peregrine. Jadi gue banyak mencari hal-hal yang bersifat ngewakilin Peregrine-nya. Kalau misalkan Peregrine-nya, gue mau Peregrine-nya yang luas banget atau yang huntingnya lebih cepat atau gimana gitu. Tapi yang pasti gue tahu kalau sepeda ini bisa gue pakai secara solo karena Peregrine kan tunggal gitu, hunter tunggal gitu. Jadi kayak lebih ke situ. Jadi kayaknya ngomongin sepedanya tuh jadi lebih udah ke situ gitu. Kayak udah lebih kayak gue treatnya akhirnya nggak cuma hanya sepeda benda mati tapi juga dia parts dari gue sih pada akhirnya. Perpanjangan individu. Anjay. Diadain aja alasan Ada-adain buat beli aja. parts gitu. Seniman, walaupun kebanyakan Ini bagus keputusan nih kayaknya kalau- keputusan beli partsnya tuh kadang-kadang sempat agak kenapa sih Kim gitu. Siapa namanya Kicau ya? Kicau. Yang Polygon? Bungong. Bungong, ih gemes banget ini namain jumpa ya kan. Pertanyaan terakhir. Jangan dulu nanti buat pengenalan artwork belakangan aja, bareng-bareng. Pertanyaan terakhir, kan sering banget nih artworknya dipakai di SNI, dibayar gak sama Mas Nui? Oh, dibayar dengan pengalaman bersepeda. Oh, Ya asik. Kita kedatangan tamu sobat plat F federalisme dari Bandung. dari Bandung langsung ke Bogor. Wah, astagfirullahaladzim. Dikira dari Sawangan doang, Ci. Gitu ya, silakan next ke Gung Bud. Nah, halo. Pagernya bunyi. Nah, ini agak-agak sama nih sebenarnya sama Hakim. Gaya-gayanya tuh satu kategori lah, dan gue juga taunya tuh si Gung Bud emang sering banget gambar ilustrasi modelan kayak gini, dan apalagi di SNI awal-awal tuh gue tahu pas Malasari sebelumnya sama Malasari 5 kan lu yang gambar juga kan Gung. Gitu, tapi bedanya sama Hakim nih ketika Hakim menggambarkan seluruh komposisi dengan struktur movement body dengan sepeda, interaksinya segala macam. Nah kalau Gung Bud tuh lebih spesifik detail kecil, parts gitu. Nah kenapa sih kok nggak kayak Hakim aja gitu yang ngeliatin orang sepedaan? Kenapa harus objek kecil yang ada metafornya? Lah nanya. Ya, jawaban dari audiens Bapak ini ada benarnya juga sih. Diem aja nih mendingan nih. Ya, sebenarnya sih itu kayak lebih ke balik dipertanyakan ke diri sendiri lagi gitu loh. Kayak mungkin dari pertanyaan-pertanyaan itu kan dibalikin ke diri sendiri, terus jadi tahu gitu loh, oh batasannya sih kayaknya kalau buat gambar orang full body gitu kayaknya nggak sampai sana deh. Kayak kalau harus gambar kayak gitu tuh nggak sampai deh message-nya kayaknya gitu loh. Sama kayak ya kurang lebih sama sih dari Hakim gitu metodenya. Kalau dia kan kayaknya harus ada dimasukin unsur sepedanya deh buat message-nya sampai gitu loh. Nah kalau yang aku rasain sih emang harus agak gimana ya, mencampurkan beberapa objek biar kayak oh ini loh message yang pengen disampaikan gitu loh. Nggak bisa yang ya satu part doang sebagai part gitu loh. Lebih susah sih cara menyampaikan itunya gitu loh, message-nya. Pertama kali gambar parts tuh kapan dan apa partsnya? Itu kaos yang dipakai beliau tuh. Coba berdiri, liatin ke penonton 180 derajat dari arah selatan sampai utara. Coba dong, gimana sih? Ya, Tuh, yui. Ya. Alek nih, kampanye lu record ya. Sebenarnya pengen ngambil si recordnya aja sih, kayak bersepeda atau gambar itu juga ya jejak rekam juga gitulah. Iya. Tapi gue suka sih sprocket tuh kayak kucup bunga gitu. Ya itu juga bagian dari bentuk metafor. Ya apa ya, kayak menyambungin sepeda dan nature, terus kayak dampaknya kita bersepeda tuh apa sih gitu loh. Pengen lebih nyampein kayak dampak-dampak positif dari bersepeda tuh sebenarnya banyak gitu ya. Salah satunya ya buat alam dan lain-lain lah. Cycling matters ya. Iya sih. Anjay.
Nah, kemarin kan sempet tuh lu minta-mintain apa bekas box part ke mana? Ke IG, terus ada Nito segala macem. Terus lu respon kan tuh, Baru satu sih, baru satu. Mau ada perpanjangannya lagi gak? mau banget. Lagi nyari waktunya aja. Waktunya ya. Ya, jadi kayak emang beberapa temen tuh emang ditanyain kayak punya bekas part sepeda apa nih gitu yang bisa dijadiin media buat drawing atau painting gitu ya. Ya kayaknya itu bisa jadi message yang kena deh buat dari apa sih kegiatan kita bersepeda tuh manfaatnya gitu loh. Jadi kayak barang-barang yang habis dibeli itu jangan sampai ya udah jadi box aja gitu. Lebih pengen ke sana sih, lebih pengen memanfaatkan itu gitu loh. Iya. Nah kan memanfaatkan sesuatu tuh, tapi gue tuh masih penasaran. Apa klasifikasi part sepeda secara spesifik yang masuk apa ya, approval lu buat lu gambar. Kayak misalnya sprocket atau headset nutnya si ring locknya si Campagnolo misalnya. Atau enggak ini nih, ini kan sebenarnya SRAM ya dari itunya gitu. Nah sebenarnya apa sih modelan parts kayak gimana yang bener-bener kayak wah ini bikin gue jadi pengen gambar ini gitu. Nah itu kan kayak gitu modelan kayak yang lama tuh Ada RD. Santur, RD gitu-gitu misalnya. Lu ada kategorinya sendiri gak? Gue partsnya yang pengen gue gambar tuh yang kayak gini, ikonik kah atau apakah? Oh enggak sih sebenarnya lebih ke apa yang dilihat dan dipakai aja gitu. Apa yang dipunya misalkan ya kayak gravel bike ya dibangun narasinya sesuai apa yang dijalanin gitu kayak. Ya. Oh RD itu kayaknya bisa menyampaikan narasi yang pernah gua jalanin ke kemana gitu. Seni ya? X pakai X. Seni X. Nah, Hakim udah pernah pameran. Lu udah belum? Belum. Mau pameran gak? Kata ibu nggak boleh pamer. Kenapa? Kalau exhibition boleh. Bedanya apa? Oh, exhibition bareng. Pamer nggak boleh. Exhibition Oh boleh. iya. Sebutannya apa ya? Ingin memajangkan karya nggak di satu tempat yang lu nya doang isinya? Gimana? Ya itu exhibition, majang karya lu di satu Kalau tempat pamer yang lu nggak doang. boleh, kalau pameran boleh. Ya. Temanya tentang apa? Udah kepikiran belum? Kayaknya bakal bersinggungan dengan sepeda juga sih. Sepeda tetap ya. Ya, kapan? Kemarin? Jangan. Oh enggak, udah lewat. Bukan. Kapan ya? Bacot banget. Ya target sih kalau nggak sebelum puasa atau setelah lebaran. Ya. Pertanyaan terakhir, udah jarang gambar SN ini gara-gara ada Hakim. Berarti dulu udah Bukan nggak pernah itu. dibayar ya. Jadi sekarang Hakim aja dulu nih gitu ya. Ya bagi-bagi penderitaan sih. Bagi-bagi penderitaan kayak rasain tuh Mas Hakim. Iya. Lebih ke sana sih. Makan tuh kolektif. Gitu. Dalu kan bayar iuran, bisa lah. Iya buat ini. Uang kas. Makan tuh kolektif. Iya. Sekarang terakhir untuk menutup suasana di sore ini, bisa tolong jelaskan makna di balik kedua artwork official kita. Dari Gung dulu masih megang mic. Ini gambar apa? Ya kan? Di belakang ini ada sebuah artwork yang digambar Gung untuk Shield Brewing ini. Tajuknya shifting sih. Shifting, kenapa Gung? Ya lebih ngejelasin ke personal juga sih sebenarnya kayak dari ya dulunya kan berangkatnya tuh gambar, ilustrator atau ya graphic artist lah. Oh tegang lo dia semua. Ya dulunya sih emang lebih dekat ke scene musik gitu loh kayak akhirnya udah agak berkurang intensitasnya terus gabung dan nyemplung ke sepeda gitu. Ya akhirnya beralih lah tema-tema karyanya gitu loh. Jadi kayak menjelaskan apa sih yang lebih dekat dengan shifting itu gitu. Akhirnya kalau dari bagian part sepeda sih kayaknya yang penting gitu menurut gua gitu kayak RD gitu. Si RD bos. Wah. Iya. Jangan terlalu detail sih ngejelasinnya. Biar. Ngejelasin detailnya sama yang udah beli aja. Masih Kita nggak tahu rahasia. siapa yang beli. Iya. Sol nih.
Berarti ketahuan ya yang enggak, yang beli yang pakai sertut E1 2x12 speed ya, yang ini nih. Yang belinya ini kan berarti pakai partsnya tut E1 2x12 speed. Ya, copot gak tuh Bayu? Copot gak? Sekarang silakan ke Hakim. Dari awal di brief ya, nggak di brief sih. Kim minta tolong dong, lu mau gak bla bla bla. Seperti biasa lah ya, aca-uca WhatsApp. Jadi gini, kita bla bla bla, gue lempar tuh PDF tas. Nama acaranya Slebeo, inilah artinya bla 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 bla. Lu nanti gini gini gini, Sabi gak? Wih, gas. Gas doang kan biasanya Hakim. Jadinya kayak gini. Jadi karena si Silk Brewing itu kan tentang alternatif cycling kan. Jadi judul karya tuh Rupa Tilas. Jadi gue ngerasa kalau alternatif cycling itu sebenarnya tentang dalam banyak hal bikin gue lebih sebenarnya ngomongin bersepeda yang di luar hal yang biasa kita obrolin di lingkungan sepeda kan. Numbers, parts, kemudian AVG. ya AVG, pokoknya hal-hal yang bersifat numbers yang sebetulnya itu ya nggak masalah juga, tapi makanya ada alternatif cycling kan. Jadi buat gue Rupa Tilas itu adalah bagaimana banyak hal tersimpan di memori rupa dari perjalanan gue bersepeda. Mungkin dalam hal ini banyak hubungannya sama cara pengalaman gue bersepeda sama bukan komunitas ya, sama SNI gitu misalkan, sama kolektif cycling nih gitu, yang jauh. Dan tapi sebenarnya itu akhirnya jadi cukup memberi, oh ini banyak hal yang bisa gue ingat ketika bersepeda. Dan bahkan maksudnya commuting pun adalah bagian dari alternatif cycling kan pada akhirnya. Jadi sebenarnya itu juga kan gue ngerasa sekarang gue lebih banyak melihat hal lebih detail lagi, lebih lambat lagi, lebih teringat lagi. Cara gue sekarang mengingat jalan tuh lebih baik gitu dibandingkan misalkan gue masih moda transportasinya eksklusif di mobil gitu. Jadi makanya gue bikin Rupa Tilas. Jadi hal-hal yang bagaimana dari perjalanan gue rupa itu banyak tersimpan gitu. Itu sih. Sungguh bermakna ya. Ya karya ini statusnya masih di book, belum di paid. Jadi kalau ada yang mau nikung silahkan. Ini masih terbuka untuk ditikung ya. Udah ada yang ngebook tapi belum dikirim. Jadi silahkan kalau masih ada yang tertarik hubungi Pak Faris Yunus. Iya, tidak terima barter parts. Iya, soalnya udah banyak anak belakang. Tapi terima DP, deposit. Iya. Ya, sponsor, ceh. Terima kasih Gung Bud, Hakim, terakhir berpanjo. Mau ngelakuin sesuatu yang alternatif juga gak? Kemarin kan lu ke Bogor tuh, foto di Waduk. Iya. Ya kan? Mau yang lebih jauh lagi gak lu bikin potretnya? Oh tenang, ada rencana. Ada rencana, tapi... Ada. Kasih spot Jo. Silakan, Noy. Kasih spot nanti di... Kasih spot. Oh tenang, kalau sama ini udah rencana sih. Kapan lagi di sawah tuh ya? Pakai lensa 200 tuh kan ada tuh saung ingat Cisalada? Enggak, Cisalada aja dulu. Nanti bulan September tuh lagi naik-naiknya tuh hijau, ada saung kan tengah tuh kecil tuh. Nah, si itu. Bisa. Lo pakai 200. Bisa. Saung Thanos, capek. Muatan gue banyak, Jo, anjir. Is ambil itu patch. Enggak usah. Iya. Dibagi-bagi ya barangnya. Di belakang deh, ada deket gua. Iya. Dibagi. Terima kasih telah sama-sama sharing. Terima kasih. Iya. Foto bareng dulu, foto bareng sama dikasih pernak-pernik spesial sebagai ucapan terima kasih kartu berebet kita yang didesain sama Gung Bud. Lu mah gak usah ya Gung ya? Ya udah ambil. Iya. Sama sponsor kasih gak nih bro deh? Tuh gelas grifter jadinya. Satu aja dipegang sama yang tengah. Apanya? Oh enggak udah, ada di belakang situ. Ini udah gua kasih, maksudnya dekat di gua ternyata. Iya. Ayo foto. Foto.